Mungkin kalau terang nongi, mungkin kalau sampai Syawal sampai besan terang nongi, karena ini memang masalah-masalah yang ilayomil kiamah agak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli apa? Kitab. Sampai neraka. Mulai pokoknya kalau bolak-balik matur, kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing meneng. Neraka selawase ya nek jejer wong kafir. Mergi riyen jengben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampeyan mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yang mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran apa? Beda. Tapi nek wong kafire meneng ae. Makanya kita berdoa, semoga ketemu wong kafir sing kecangkeman. Pancen asih ngoten. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Jadi kadang-kadang wong kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, "Maaf na angkum imanukum." Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane ki sempat jawab, "Oh, beda. Saya masuk neraka karena fasik, kalau kamu karena kafir." Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap padha-padha. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung wae. Tersinggung komen wae, medsos wae sing perkara wae komen wae, ono komen wae. Nah ini penting. Mulane dibak sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno niku. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya itu. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadzunubi ka amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Ana gunungnya gunung Semeru lah gunung Merapi lah mun kuwatah. Paham ya? Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Niki termasuk kula cerita kasus kula. Kasus kula itu saya menemukan ini logikanya. Kula kan beberapa, apalagi saya juga baca teks-teksnya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan ladina liman la akal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Nggak nyatanya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini gak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan, karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, ya saya do gedeng bareng, goblok bareng bahwa alam raya ini
wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kosa prima atau apalah, atau yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan, karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bisa kosa pri, bilang kosa prima atau apa, yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah. Kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Nah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibil wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil wujud. Artinya akal yang normal itu nggak bisa membayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu, lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadung yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah, biarkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan. Berarti kalau yang yakin Tuhannya 3 kan nggak keren itu 3. Tolong Jawa semane aku dewi dianggap honor rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut liyat tabi'akul umatin matabi. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu, ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat tuh gara-gara ketemu santri itu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu tidak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikane pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono berarti sebabnya luwe ono. Lah luwe ono iki disebut wajibil wujud. Dan sing mesti wujud. Mana nih wajib wujud? Lain tasawwaru adamu, tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Jadi kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam itu ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa, pernah korupsi, pernah dolong. Tidak dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad. Mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abdul Hasan Asy'ari. Tapi nama mazhab sampean diwale, yang terbaik sampean mazhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar yang ilmiah, wong wapian. Allah pinter be ahli fikih sekali ra cocok muni rasa. Tapi nek Allah mboten. Menjelaskan mana kalau suwon dia kalimat tauhid itu waca la ilaha illallah. Nah kowe maknane Allah ora ono, wis anggap Allah itu musabbibil asbab. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu enggak diketahui orang Arab. Allah itu siapa? Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi tidak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Kita tidak ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih wa rabbukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua yang masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Jadi di sini pentingnya takdir, pentingnya proses dakwah. Jadi nggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum sapa alladzi khalaqakum. Nggak ada ya ayuhan nasu ubudu wah dulu karena Allah itu nggak dijangka akal, makanya disebut rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Nggak ada ayat ya ayuhan nasu ubudu Allah karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran itu siapa ya Rasulullah, itu siapa? Setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampean sing yakin ngaji be ulama bin waras. Terus nak gawe urutan nak iso ke kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso sak isane. Timbang rubah tahlil dia mau wong akeh malah ra disangoni malah. Bener aja ke bid'ah mau enggak bener. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Mana sama yang senang itu orang Islam. Dia keren ya, Islam itu apa? Keren sekiranya lah, bingung lah, semua menghujat lah, wah Islam itu keren. Keren dunia akhirat, keren dunia akhirat. Bonsani bakas ahli kitab. Ya, ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran Yahudi kalian nama Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani ortodok. Saya ini Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'hadus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf, Salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran Qurani, karena salaf orang iso salaf titik sekali kaifi masalah kan itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab karangannya Imam Syafi'i itu masih kalau beliau bilang al-makruh itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya gimana hukumnya kafir, makruh. Hukumnya zina, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruh itu maknanya dibenci. Kariha itu mana nih benci? Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi.
Walakin namoha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jajal maknani wa karraha lan makruhna sapa Allah taala ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kekafiran. Dadi kafir hukum makruh, ora nganti haram. Wah, PKI bener. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk atau santeng. Saya itu orang santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren ya gitu. Dulu jadi pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuan biye ngaji sopo, orang pondok disebut santri. Jadi bahasa nah Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi, kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah dulu, karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan trinitas, 3 Tuhan enggak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok aja. Lah kowe kadang ya ora roh, ya goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti trinitas. Contohnya gampang, Rohibu Bukhairo itu dia ngakui ke Rasulullah Muhammad, padahal dia pendetanya, raja Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah Rasul, taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang trinitas yang diayat. Paham ya? Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7. Mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang tidur dipuji, wah bahayu zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah, gak kreatif, belas nggak kiri. Coba gak loro hati tuh, wes latih duit, latihan zuhud dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya ikut menjadi apa ayu. Dulu tuh keren, kiai santri di sini keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ono wong mati kok sing teko akeh, ini mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuil hak walau kana murna, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ono wong mati kok sing teko sithik keren. Tapi nek sing teko akeh, mesti wong kakean basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ono mati sing teko akeh, mau teko, wah gak keren. Tapi nak sing mati kok sing teko loro padha waline keren mergo cara zaman Sofyan. Saiki mboten. Wong zaman berubah. Wis pancen dunia berubah, ora iso dirubah, tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren zuhud. Saiki ora di dhuwit ora krono zuhud. Ya mergo bolak-balik bangkrut terus akhirnya ora di dhuwit ora kok perkara zuhud. Global ini malah, makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran ketika dipuji itu bukan Nasrani yang trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso, Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang wong ora mikir ngono. Ora mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir rasa kecangkeman. Jadi kalau suwon mari
mari gitu Pak. Kados kula cerita berkali-kali cerita saya ndak bosan cerita. Bani itu maknane ibnun banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknane turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat di Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu di turunan apa es? Itu disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang Boy bangsa kono. Nabi Adam itu turunan di India, nah Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah, Jeddah mbok mbah tuwa wedok. Jadun iku mbah lanang, nah Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah, lan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab guys sepeda budi dari sepeda Nabi Adam itu ngapur kok tenan jare nah ana wong umroh kuwi ros sepeda iso ini bodoh ini yakin kan nah Siti Hawa urip ning Jeddah kok Jeddah enggak tahu apa Jeddah atau orang Arab Amir Jeddah orang di Jeddah itu apa Jeddah. Nah sekarang kita akan wong bedukan disebut wong monokromo disebut apa kita Bani Adam Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub meskipun di Madinah disebut Bani Israel yang sekarang itu nation sebuah negara. Mbok Karman itu wong biduan misalnya urip ning Israel asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak turun. Tapi sekarang orang kira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah diterangno ora mandi kok kula pun minoritas. Untung dibolos sampean gelem ngrungokno lumayan rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang nation memang nyata-nyata sebuah apa turunan apa Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya para habaib yang hidup di Indonesia, ya terus Bani Rasulullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama orang Medina. Yang dikhitabi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah. Tapi turunan Israel. Nah Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang dan Nasrani yang sekarang masuk laqad kafarul ladzina qalu inna huwa salisu salasa atau yang qulul laqad kafarul ladzina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu sing wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro ayunahum tafidu minadam mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya enggak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang enggak ada. Nasrani yang jenis ini enggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi. Kena dikira itu. Ya kayak gini loh, dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira baca serban sebelum pidato, beberapa khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya ini harus terkenal di seorang orang ngetes. Angger pidato, semua orang akeh kiai. Kau usah tes-tesan.
Dulu enggak, Imam Bukhari itu diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah, kok repot, mau terjemah bariku ngomong, enak era karuan. Tapi kira sing alim risi, piye? Oh risi banget kan, kalau kulon cara kuping kulo protes, protes. Wong dalil ora karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan, salah kok kayak. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya gue nak jadi kiai coba enggak, orang seleksi ini. Ya nanti duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sampai tak ceritani ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi Muwatta. Muwatta itu disepakati, maknanya Muwatta itu karena Muwatta itu ala kada. Saya setuju kamu. Itu masyhur itu. Arad tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah fakulluhum Muwatta. Fasam itu al-Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah. Semuanya setuju. Maka saya sebut al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada, malah kemarin ada ide kemenang mau menguji kiai. Ya malah repot lagi, nanti pengujinya yang diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben lana amalun afalakuno amal. Ya, jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekali. Pahamnya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Mohon kula waca ke. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaina. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh gumi ahli kitab. Wala tukadziku lan aja goro sira kabeh gumi ahli kitab. Fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah, ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya nang ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita, wa ilahum lan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Nah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji, alim merasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya lebih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum wah. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum wah. Tuhan kamu satu. Sekarang bisa enggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah enggak dunia? Enggak jawab saja. Enggak rubah enggak dunia? Rubah.